Halo semuanya, kembali bersama saya Hendy. Pada kesempatan ini saya akan merangkum drama Korea bergenre thriller dan fantasy romance yang berjudul Blue Birthday. Menceritakan gadis bernama Harin yang melakukan perjalanan waktu ke masa lalu melalui foto-foto misterius yang ditinggalkan oleh Sojun, yaitu cinta pertamanya. Diketahui Sojun meninggal tepat di hari ulang tahun Harin, menyisakan misteri apa yang sebenarnya terjadi. Namun pada peringatan 10 tahun kejadian, Harin ingin menghapus kenangan dan memutuskan membakar foto yang ditinggalkan oleh Sojun. Secara ajaib, Harin melakukan perjalanan waktu ke masa lalu untuk mengungkapkan kebenaran mengenai kematian Sojun. Drama bermula ketika seorang gadis bernama Harin bergegas menuju ke suatu tempat. Hari itu adalah hari terpenting dalam hidupnya, karena ia ingin menyatakan cinta pada teman yang sudah ia kenal selama 10 tahun. Sebenarnya Harin sudah menyukai pria itu sejak lama. Sosok pria yang dimaksud bernama Sojun. Kebetulan ada sesuatu yang juga ingin diberikan oleh Sojun, sehingga mereka janjian bertemu di ruang fotografi. Ketika Harin masuk ke ruangan tersebut, ia mendapat kejutan. Sebab hari itu bertepatan dengan hari ulang tahun Harin yang saat ini telah berusia 18 tahun. Namun kebahagiaan itu hanya berlangsung singkat. Ketika Harin menemukan tubuh Sojun sudah dalam keadaan tak bernyawa lagi. Ada luka sayatan di pergelangan tangan yang mengindikasikan bahwa Sojun kemungkinan tewas bunuh diri. Harin syok dan tak kuasa menahan tangis menyaksikan kematian dari pria yang sangat ia cintai. Ulang tahun yang seharusnya bahagia telah menjadi ulang tahun paling menyedihkan dalam hidup Harin. Tahun demi tahun berlalu, hingga 10 tahun semenjak kejadian itu, di mana Harin telah bekerja di pusat kesehatan hewan. Ia bertugas menemukan dan menyelamatkan hewan-hewan yang hilang dan terlantar. Hari itu bertepatan dengan ulang tahun Harin yang sudah menginjak usia 28 tahun. Sebagai hadiah, ia mendapat kue yang dikirimkan oleh kakak perempuan Sojun yang bernama Hyemin. Sejak kematian Sojun, hubungan antara Harin dan Hyemin jadi semakin akrab. Keesokannya secara kebetulan Harin ditugaskan mencari hewan di sekitar SMA tempat ia bersekolah dulu. Saat datang ke tempat itu, Harin jadi teringat pada momen-momen yang pernah ia jalani bersama Sojun, yaitu pria yang menjadi cinta pertamanya. Sojun menaruh minat pada fotografi dan ia lebih suka menggunakan kamera analog yang masih memakai lembar film. Oleh sebab itu, Sojun tidak pernah sembarangan mengabadikan foto dan hanya untuk momen-momen penting saja, dikarenakan keterbatasan lembar film pada kamera analog. Satu persatu ingatan masa lalu Harin kembali, seolah ia masih dapat melihat Sojun yang biasa menyapanya dan sabar mengajari dia bagaimana cara mengisi film di kamera. Namun waktu itu Harin selalu berusaha menyembunyikan perasaannya, dikarenakan dia dan Sojun adalah teman semasa kecil. Di sisi kota, ada sebuah studio foto hitam putih yang dulu biasa dikunjungi oleh Sojun. Perhatian Harin tertuju pada sebuah kamera yang ia ingat adalah milik Sojun. Setelah menanyakan pada pemilik toko, ternyata benar kalau itu adalah kamera milik Sojun. Karena Sojun sudah meninggal, sebagai sahabat, Harin diizinkan membawa kamera beserta foto-foto yang ditinggalkan Sojun. Selain itu, si pemilik toko juga menjelaskan karena gulungan filmnya terlalu tua, jadi hanya bisa mencetak 9 foto saja. Sedangkan kameranya saat ini sudah rusak. Malam itu, Harin merayakan ulang tahun bersama sahabat-sahabat SMA-nya dulu. Salah seorang temannya yang bernama Sojun menyadari kalau setiap kali merayakan ulang tahun, Harin selalu terlihat sedih. Ia merasa prihatin karena di sini Harinlah yang paling tersakiti. Sedangkan menurut Uyong, sebenarnya mereka berempat masih tidak mengerti tentang apa alasan kematian Sojun. Apa memang dia bunuh diri atau tidak? Tapi lagi-lagi Harin cuma menyalahkan dirinya sendiri dan memutuskan pulang lebih awal dari yang lain. Harin terkadang berpikir kalau saja waktu itu ia lebih perhatian dan peduli dengan kesedihan yang dirasakan Sojun, mungkin sekarang Sojun masih hidup. Sambil melihat lembar foto-foto yang ditinggalkan Sojun, Harin mengira ia sudah melupakan masa lalu, tapi nyatanya ia tak bisa. Setiap mengingat Sojun, entah kenapa Harin selalu saja meneteskan air mata. Terlebih pada surat terakhir yang ditinggalkan Sojun, Harin jadi tahu kalau Sojun juga menyukainya dan mereka memiliki perasaan yang sama. Karena itu, Harin memutuskan membakar foto itu untuk melupakan masa lalu yang kelam.
Dari hati yang terdalam, Harin sangat merindukan Sojun dan berharap bisa bertemu lagi meski hanya sekali saja. Namun tiba-tiba terjadi suatu fenomena aneh di mana secara ajaib Harin berpindah tempat yang setelah ia periksa kalau itu di tahun 2011, yaitu tepat 10 tahun yang lalu. Dari dalam bus, Harin dapat melihat Sojun yang melintas di hadapannya. Apakah mungkin dengan membakar foto telah menyebabkan Harin memulai perjalanan waktu ke masa lalu? Tapi Harin menganggap kalau saat ini dia sedang bermimpi, dan ini pertama kalinya ia memimpikan Sojun setelah meninggal. Tanpa banyak berpikir, Harin pun segera mengejar Sojun. Namun ketika menaiki tangga, ia sempat tersandung hingga menyebabkan lututnya terluka. Keinginan untuk bertemu Sojun membuat Harin mengabaikan sakit yang ia alami. Meski ia menganggap ini mimpi, Harin ingin melakukan satu hal, yaitu memeluk Sojun. Ia sama sekali tidak memperdulikan pandangan aneh dari teman-teman dan juga Sojun. Semua ini akibat rasa rindu yang tak tertahan selama 10 tahun. Bahkan Sojun sampai dibuat malu karena ketika jam pelajaran, Harin kembali mengungkapkan perasaan pada Sojun dari luar jendela. Teman-temannya jadi menganggap Harin mengalami gegar otak akibat terjatuh tadi. Mereka semua belum tahu kalau Harin yang ini berasal dari masa depan. Karena tidak ingin melewatkan banyak hal, maka ia selalu mengikuti kemanapun Sojun pergi. Hingga Sojun membawanya ke studio hitam putih yang pernah ia kunjungi di masa depan. Si pemilik tiba-tiba menghampiri Harin dan mengatakan bahwa mimpi dan kenyataan akan sama persis. Pria tua itu memperingatkan supaya Harin berhati-hati. Jika ia menyentuh masa lalu sesuka hati, maka hal-hal besar akan terjadi. Dan bisa saja ia mengalami masa depan yang lebih buruk. Sebelum pergi, tidak lupa Harin menyempatkan diri memotret Sojun menggunakan ponselnya. Ia berharap untuk tidak bangun dari semua hal yang ia anggap mimpi ini dan ingin sepanjang hari bersama pemuda yang ia cintai. Namun seakan seperti mimpi, tiba-tiba ia kembali tersadar di masa 10 tahun ke depan. Awalnya Harin tidak curiga dengan peristiwa kemarin, tapi setelah melihat bekas luka di lututnya, ia mulai merasa aneh dan bertanya-tanya. Karena seingatnya itu cuma terjadi di alam mimpi dan tidak mengalaminya di dunia nyata. Melalui salah satu sahabatnya yang bernama Ensung, Harin menanyakan perihal luka di lutut tersebut. Apa dulu dia memang pernah terjatuh? Sebab Harin yakin sebelumnya tidak ada bekas luka ini dan hal itu terjadi ketika ia sedang bermimpi. Ensung mengatakan kalau Harin memang pernah terjatuh di tangga. Perlahan kenangan yang baru mulai muncul di pikiran Harin. Ia justru bingung kenapa ketika ia melukai lututnya di dalam mimpi malah menjadi kenyataan. Oleh sebab itu ia mencari ponsel lamanya dan menemukan foto Sojun yang masih tersimpan. Akhirnya Harin menyadari arti dari fenomena ini. Kalau ia bisa kembali ke masa lalu, bukan cuma kembali, dengan mengubah masa lalu, maka kenyataan juga akan berubah. Harin pun mulai mengingat-ingat bagaimana cara untuk kembali ke masa lalu. Bahwa sebelumnya ia telah membakar foto yang dipotret oleh Sojun, menyebabkan dia kembali ke tanggal foto itu diambil. Untuk membuktikannya, Harin mencoba membakar salah satu foto lagi. Seketika ia kembali ke tahun 2011, bertepatan pada tanggal di foto tersebut. Ia pun bergegas mencari Sojun untuk memperingatkan, apapun yang terjadi nanti, Sojun harus berjanji padanya untuk tidak boleh mati bunuh diri. Yang terpenting bagi Harin, nyawa Sojun dapat terselamatkan. Demi memecahkan misteri kematian Sojun, Harin berusaha mendapatkan berbagai informasi, yang salah satunya dari Ensung. Karena dia biasa menghabiskan waktu lama bersama Sojun, ia langsung bertanya apa belakangan ini Sojun mengalami suatu masalah. Dari yang diingat Ensung, kalau ada seorang murid bernama Sin-oh yang membenci Sojun dan juga mengatakan dia orang sial, tapi belum jelas apa yang menyebabkan rasa benci itu. Ensung menyarankan supaya Harin memeriksa buku yang sering dibaca Sojun di perpustakaan. Mungkin dari sana ada informasi yang bisa ia dapatkan. Di sana secara kebetulan ia bertemu dengan Hyemin, yaitu kakak perempuan Sojun. Seharusnya waktu itu mereka belum saling mengenal, sebab pertama kali mereka bertemu yaitu pada waktu pemakaman Sojun. Saat itu Harin baru tahu, ternyata Sojun masih memiliki satu kakak. Dengan beralasan kalau ia teman Sojun, tanpa curiga, akhirnya Hyemin memberikan daftar buku yang pernah dipinjam oleh adiknya itu. Jika melihat daftar buku, sekilas buku-buku ini tampak seperti bacaan untuk orang yang mengalami depresi. Di balik sisi ceria Sojun, ternyata hubungan dengan ibu dan kakaknya tidak sebaik yang orang kira. Dari catatan harian Sojun yang tersimpan di sebuah website, Harin menemukan sebuah fakta yang sebelumnya tidak ia ketahui. Kalau Sojun sebenarnya adalah anak yang diadopsi. Seketika Harin kembali ke masa depan lagi.
Meski membakar foto dan membalikkan waktu, belum juga bisa menyelamatkan nyawa Sojun. Harin pun mendatangi panti asuhan tempat Sojun diadopsi. Diperoleh informasi kalau dulu ada sepasang suami istri yang kehilangan anak di taman bermain. Setelah melihat Sojun, suami istri itu langsung ingin mengadopsinya. Tapi dari cerita Hyemin, hubungan antara Sojun dan orang tua mereka tidak harmonis, terutama dengan sang ibu. Semua itu terjadi sejak kepulangan Hyemin, yaitu putri mereka yang dulu hilang dan telah berpisah selama bertahun-tahun. Hyemin menganggap kepulangan dia yang tiba-tiba telah menyebabkan hati Sojun terluka. Mendengar cerita itu menambah rasa bersalah pada diri Harin. Meski telah berteman lama, masih banyak hal yang tak ia ketahui tentang Sojun. Karena sudah membakar 2 lembar dari total 9 foto, tersisa harapan 7 foto lagi yang dapat Harin gunakan untuk menyelamatkan nyawa Sojun. Namun foto yang bisa melakukan perjalanan waktu ini tidak dapat disalin. Jadi dengan cara apapun, Harin bertekad menyelamatkan Sojun sebelum menghabiskan semua foto. Ia mulai membakar lembar foto lagi dan kembali ke masa lalu. Ketika itu Harin berpikir kalau kematian Sojun bisa jadi disebabkan oleh hubungan dengan keluarga yang tidak harmonis. Oleh karena itu Harin memaksa Sojun untuk janjian bertemu di luar dengan ibunya supaya mereka dapat berbicara dari hati ke hati dan menyelesaikan masalah yang terjadi. Melalui selembar kertas, Harin menuliskan cara untuk berbaikan dengan keluarga sehingga Sojun bisa menghangatkan suasana, tidak berbicara sembarangan, serta menunjukkan perhatian pada ibunya. Kunci saat ibunya bertanya adalah ia harus menjawab dengan senyuman, sehingga ibunya dapat turut merasakan kebahagiaan dan ketulusan dari putranya itu. Sebenarnya sebelum Sojun menelpon, ternyata Hyemin kakaknya lebih dulu menelpon untuk mengajak ibunya makan bersama. Tapi ibunya lebih memilih bersama Sojun, dikarenakan ini pertama kalinya Sojun berinisiatif mengajak ibunya makan bersama. Mereka memang mengadopsi Sojun karena tidak bisa melupakan Hyemin. Tapi seiring waktu berjalan, kedua orang tuanya jadi sungguh menyayangi Sojun sebagai anaknya sendiri dan tidak ingin kehilangannya. Melihat momen tersebut membuat Harin merasa lega, karena masalah ini akhirnya dapat terselesaikan secara alami. Tidak lupa, Sojun berterima kasih pada Harin. Jika tanpa bantuan Harin, mungkin saat ini Sojun akan menjalani hari-hari dengan penuh kekhawatiran. Tak lama kemudian, secara tiba-tiba Harin kembali ke masa depan. Ada sebuah kenyataan yang berbeda, kalau ia akhirnya dapat bertemu lagi dengan sosok pemuda yang ia rindukan, yaitu Sojun yang masih hidup di masa 10 tahun ke depan. Refleks Harin memeluk Sojun dengan begitu erat. Sebab ini pertama kalinya ia bertemu Sojun yang telah berusia 28 tahun. Harin sama sekali tak melepas pandangannya dari Sojun yang mengajak dia makan bersama. Tapi ia justru tidak makan. Karena bagi Harin, dengan melihat Sojun makan saja sudah membuat dia kenyang. Terlebih ia mulai mendapat ingatan baru kalau mereka telah resmi berpacaran. Dan bahkan Harin sempat tidak percaya ketika mengetahui bahwa mereka juga sudah tinggal bersama dan tidak lama lagi akan menikah. Hari-hari terasa spesial, seolah-olah semua impian Harin telah menjadi kenyataan. Tapi momen bahagia itu tak berlangsung lama. Ketika Harin menemukan sebuah kenyataan lain yang turut berubah, yaitu Hyemin kakak Sojun ternyata sudah meninggal akibat kecelakaan. Jadi pada malam saat Sojun makan bersama ibunya, di tempat lain Hyemin yang tidak jadi bertemu sang ibu secara tiba-tiba mengalami kecelakaan ketika akan menyeberang jalan. Seketika Hyemin tewas di tempat. Harin menyadari kalau kematian Hyemin adalah sebuah kesalahan. Dan seharusnya di masa depan, Hyemin masih hidup seperti sebelumnya. Oleh sebab itu, ia perlu mengambil kesempatan kembali ke masa lalu dengan cara membakar foto di tanggal yang sama. Harin percaya kalau dia masih punya harapan untuk menyelamatkan Sojun sekaligus Hyemin. Sama seperti sebelumnya, Harin membantu Sojun untuk memperbaiki hubungan dengan ibunya. Kemudian hanya tinggal menyelesaikan hal terakhir, yaitu menyelamatkan nyawa Hyemin. Ia bergegas menuju persimpangan jalan. Dari kejauhan, Harin dapat melihat Hyemin yang akan menyeberangi jalan tanpa sedikit pun menyadari akan datangnya bahaya. Di momen krisis itu, Harin berhasil menyelamatkan Hyemin dan menghentikan terjadinya kecelakaan. Namun di waktu bersamaan, ia langsung kembali ke masa depan. Perjalanan waktu hanya bisa dilakukan di hari pengambilan foto dan tak boleh lewat tengah malam. Karena secara otomatis tanggal akan berubah, sehingga ia pun akan kembali ke masa depan. Meskipun bisa menyelamatkan nyawa seseorang, ia mungkin akan kehilangan seseorang juga. Di masa depan ini, Hyemin masih hidup, tapi Sojun sudah tidak ada lagi. Harin jadi tidak mengerti dengan apa yang salah dari tindakannya, sehingga lagi-lagi ia harus kehilangan Sojun di masa depan.
Demi menyelidiki hal ini, ia meminta bantuan pada Eun-sung untuk membawakan data investigasi mengenai kematian Sojun. Tapi ditemukan beberapa kejanggalan, bahwa saat itu orang tua Sojun menolak wawancara dan tidak mau melakukan otopsi. Alasannya karena orang tua Sojun tidak ingin merusak jenazah putranya sehingga kasus ditutup dengan alasan bunuh diri. Selain itu, hanya ada satu sayatan di nadi pada pergelangan tangan kanan Sojun tanpa ada luka yang lain. Bagaimanapun menurut Harin, informasi yang ada tidak bisa dipercaya begitu saja. Oleh sebab itu, ia ingin memastikan dengan mata kepalanya sendiri, kemudian memutuskan membakar foto dan kembali ke masa lalu. Saat latihan basket, terjadi benturan antara Sojun dengan siswa lain. Ternyata siswa itu adalah Shin-oh, yaitu orang yang membenci Sojun. Eun-sung begitu marah, sebab ia melihat jelas kalau Shin-oh memang sengaja mendorong Sojun. Akibat kejadian itu, tangan kiri Sojun mengalami cedera dan harus menjalani pemulihan setidaknya 2 minggu. Seingat Harin, Sojun itu bertangan kidal. Jika pergelangan tangan kiri yang cedera dan tidak bisa digunakan, bagaimana mungkin dia menyayat pergelangan tangan kanan seorang diri? Apalagi pada data investigasi tidak ditemukan bekas luka ragu yang sering muncul pada upaya bunuh diri. Berdasarkan hal ini, Harin menyimpulkan kalau Sojun tidak bunuh diri, melainkan ia dibunuh oleh seseorang. Ia menyadari kalau kesempatan yang tersisa hanyalah 4 lembar foto. Dan seandainya ia membakar foto sekarang, apakah mungkin ia dapat kembali ke masa lalu yang lebih lama? Untuk memastikan, maka secara diam-diam Harin mengambil selembar foto milik Sojun. Ketika ia mencoba membakar foto, anehnya tidak terjadi apa-apa. Di saat itulah Sojun datang menghampirinya. Ia ternyata sudah tahu kalau Harin berasal dari masa depan. Sebenarnya sejak awal Sojun memang mengetahui bagaimana cara kembali ke masa lalu. Jadi sedari SMP Sojun sudah sering kembali ke masa lalu hanya untuk menolong Harin yang selalu ceroboh dan linglung. Itulah alasan kenapa selama 3 tahun berada di SMP, Harin sekalipun tidak pernah terluka, sebab ia selalu saja diselamatkan oleh Sojun. Setiap kali Harin terluka, Sojun akan membakar foto dari kamera lama untuk dapat melakukan perjalanan waktu. Tentu saja ini termasuk rahasianya. Namun sejak beberapa hari yang lalu, ia melihat Harin bersikap aneh ketika jatuh di tangga dan tiba-tiba memeluknya. Tidak ada pilihan lain, akhirnya Harin mengakui kalau ia memang datang dari masa depan untuk menyelamatkan Sojun. Tapi Sojun malah meminta supaya Harin tidak perlu sampai memikirkan hidup dan matinya. Mendengar perkataan itu justru membuat Harin bersedih, sebab 10 tahun telah ia jalani dengan penuh penderitaan dan hidup dalam penyesalan. Demi menyelamatkan Sojun, saat ini pun ia sedang berusaha semampunya. Belum selesai berkata-kata, tiba-tiba Harin kembali ke masa depan. Ia sadar kalau ada yang masih harus ia perjelas. Oleh sebab itu, Harin memutuskan kembali lagi ke masa lalu. Apa alasan Sojun yang tidak berharap untuk diselamatkan? Karena ia percaya kalau begini terus, mungkin nanti nyawa Harin juga dalam bahaya. Mereka belum mengetahui pembunuh itu ada di antara mereka berlima atau orang lain. Sojun mengusulkan sebuah rencana kalau mereka dapat memasang perekam video untuk memeriksa apakah ada orang lain yang masuk ke dalam ruang kegiatan. Kemudian setelah itu, Sojun akan mengirim video lewat email supaya Harin di masa 10 tahun ke depan bisa melihat isinya. Ternyata orang yang masuk ke ruang seni adalah Shin-oh. Saat itu Harin belum tahu apa tujuan Shin-oh masuk ke ruang seni. Dan cuma berdasarkan bukti video saja, Harin langsung menyimpulkan kalau Shin-oh adalah tersangka yang membunuh Sojun. Semua informasi yang ia dapatkan, Harin sampaikan juga pada Eun-sung. Tentu Eun-sung terkejut setelah mendengar bahwa Harin dapat melakukan time travel ke masa 10 tahun lalu. Demi menangkap penjahat yang diduga adalah Shin-oh, mereka harus mengerti kapan pria tersebut mulai merencanakan pembunuhan, yaitu dengan membawa bukti yang ditemukan sekarang dan kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan Sojun. Salah satu bukti, ditemukan botol kosong Zoletil atau obat bius hewan di TKP yang dapat menyebabkan halusinasi pada orang yang mengkonsumsi, kemudian telinga akan kehilangan darah dan membiru. Selain itu, zat ini juga ditemukan di tubuh Sojun. Obat ini diproduksi di sebuah perusahaan retail farmasi yang kebetulan sama dengan tempat Shin-oh bekerja saat ini. Nyawa Harin hampir terancam ketika Shin-oh akan menyerangnya. Beruntung ia ke sana bersama Eun-sung yang masih sempat menyelamatkannya. Pihak kepolisian yang menerima laporan segera menangkap Shin-oh. Ketika semua orang menganggap dia sebagai pembunuh, Shin-oh memberi pengakuan mengejutkan bahwa dia sebenarnya adalah saksi. Alasan Shin-oh baru mengungkapkan sekarang karena bagi dia tidak ada bedanya mengatakan atau tidak. Sebab ia memiliki catatan kriminal dan sudah pasti semua orang akan menuduh dia sebagai pembunuh. Saat kejadian itu, ia memang berniat mencelakai Sojun.
Tapi ketika akan masuk ke ruang seni, di sana sudah ada orang lain yang lebih dulu merencanakan kejahatan. Secara jelas Shin-Oh dapat melihat wajah pelaku yang membunuh Sojun. Dan tak disangka, ternyata pelakunya adalah kakak Sojun sendiri, yaitu Hye-min. Namun tidak mudah untuk menangkap Hye-min, karena dia sendiri sempat mendengar ketika Harin dan Eun-sung berbicara di kafe. Jadi ia tahu kalau dengan membakar foto dapat membawa siapapun ke masa lalu. Sebelum polisi menangkapnya, Hye-min menyusup ke kamar Harin demi mencari foto tersebut. Ia akhirnya mendapatkan beberapa foto dan mencoba membakarnya satu persatu, karena di antara itu ada foto berwarna biasa. Hingga ia membakar sebuah foto hitam putih yang seketika membawa Hye-min ke masa lalu. Sementara di kantor polisi, Harin menghampiri para detektif yang tadi menginterogasi Shin-Oh. Tapi anehnya, detektif itu malah tidak mengenal siapa Shin-Oh yang Harin maksud, dan mereka juga tidak sedang menangani kasus apapun. Tentu pernyataan itu membuat Harin bingung dan tidak mengerti dengan apa yang sudah terjadi. Dia pun segera menghubungi Eun-sung untuk menanyakan tentang Shin-Oh. Tapi ingatan Eun-sung juga berbeda. Ia cuma mengingat bahwa Shin-Oh sudah lama meninggal saat berada di SMA. Perlahan Harin mendapat ingatan baru, di mana 10 tahun yang lalu Shin-Oh memang meninggal bunuh diri. Tanpa sepengetahuan Harin bahwa masa lalu telah diubah oleh Hye-min. Ia pun memeriksa foto-foto yang ia sembunyikan, di mana dari 3 foto tersisa, ada 1 foto yang hilang. Jadi saat itu Harin belum memiliki petunjuk mengenai pelaku yang diam-diam mencuri foto kemudian membakarnya. Oleh sebab itu ia memutuskan kembali ke masa lalu untuk mencari jejak yang kemungkinan tak sengaja ditinggalkan pelaku. Harin tiba sehari setelah kematian Shin-Oh. Entah pelaku menyadari atau tidak, kalau di atas lemari Sojun dan Harin telah memasang perekam video. Dari video dapat terlihat jelas ketika Shin-Oh memasuki ruangan, kemudian diikuti oleh sosok wanita yang jika dilihat dari jepit rambut dan jaketnya, yaitu milik Sujin sahabat mereka. Mengetahui dirinya dicurigai sebagai tersangka, Sujin pun berusaha membantah tuduhan itu. Mereka sempat saling berdebat soal ini, dan bahkan rekaman itu sampai ke tangan polisi, sehingga Sujin terpaksa diinterogasi. Tapi Harin merasa kalau sahabatnya itu tidak memiliki alasan khusus untuk membunuh Shin-Oh ataupun Sojun. Ada kemungkinan kalau wanita yang direkam itu bukanlah Sujin, melainkan si pembunuh yang sengaja berpakaian seperti Sujin dengan tujuan menjadikan Sujin sebagai tersangka. Namun ada satu kesalahan pelaku, ia melupakan bahwa kaca jendela dapat memantulkan bayangan seperti cermin. Ketika gambar diperbesar, alangkah terkejutnya mereka setelah melihat wajah asli pelaku, yang ternyata adalah Hye-min. Mengetahui fakta ini membuat Sojun bersedih. Sulit bagi dia memikirkan bagaimana keadaan ibu dan nasib keluarganya nanti jika putri mereka ditangkap sebagai pembunuh. Hye-min tidak dapat menghindar lagi dari bukti-bukti yang begitu jelas. Diketahui senjata pembunuhan adalah pisau ukir yang ada di ruang seni sekolah. Terdeteksi kandungan zoletil dalam darah korban yang lebih dulu dibius sebelum dibunuh. Jadi dulu Hye-min mengalami masa kelam dalam hidupnya. Ia terlantar dan diculik oleh seorang pria misterius, kemudian dididik untuk melakukan kejahatan seperti mencuri. Dari umur 8 tahun ia hilang, dan sekarang telah tumbuh menjadi remaja berusia 18 tahun. Suatu hari tidak sengaja ia melihat selebaran anak hilang, yang akhirnya menuntun Hye-min bertemu dengan orang tuanya kembali. Tapi kehadiran Sojun membuat Hye-min cemburu. Ia tidak terima Sojun yang anak adopsi dibesarkan dengan penuh kasih sayang orang tuanya. Sedangkan Hye-min sendiri selama ini hidup sebagai anak terlantar. Itulah alasan kenapa Hye-min sangat membenci Sojun. Ketika tersadar, Harin kembali ke masa depan. Di masa ini ia dapat bertemu lagi dengan Sojun yang telah dewasa. Sojun menceritakan kalau minggu lalu Hye-min telah bebas dari penjara setelah menjalani masa hukuman 10 tahun. Mendengar kabar itu cukup membuat Harin khawatir, sebab ia tidak dapat melupakan orang yang pernah membuat dia menderita. Hari itu di pusat kesehatan hewan, mereka akan dibantu oleh beberapa relawan paruh waktu, yang membuat Harin terkejut kalau di antara para relawan ternyata ada Hye-min. Selama 10 tahun di penjara, Hye-min mengaku sudah merenungkan segala kesalahan yang pernah ia perbuat dan juga menyesalinya. Saat itu Harin tidak menaruh kecurigaan sama sekali bahwa semua kata-kata yang diucapkan Hye-min adalah palsu. Ketika Harin pulang ke rumahnya, secara tiba-tiba dari balik pintu ia diserang oleh Hye-min yang sudah menunggunya. Ia berniat mengambil foto terakhir yang disimpan oleh Harin di dalam bingkai. Mereka saling berebut foto, tapi Harin yang sudah terluka tidak sanggup menghadapi Hye-min. Di saat Hye-min membakar foto, bersama dengan itu Harin juga masih sempat memegang kaki Hye-min. Terjadilah sebuah fenomena yang berbeda. Kalau orang yang bersentuhan ternyata dapat melakukan perjalanan waktu di saat yang sama.
Di satu sisi Harin berada di sekolah, sedangkan Hyemin berada di ruang interogasi. Semua rencana dari masa depan telah dipersiapkan Hyemin. Dengan beralasan ke toilet, ia berhasil kabur lewat jendela dan mengelabui detektif yang menjaganya. Harin menyadari kalau Hyemin berniat menghancurkan satu bukti, yaitu alat pembunuhan berupa pisau ukir yang kemungkinan masih tersimpan di sekitar sekolah. Bersama dengan Sojun, mereka mencari dan mendatangi satu persatu murid dari klub seni. Sampai akhirnya Harin berhasil menemukan pisau itu lebih dulu dengan tanda torehan darah di gagangnya. Namun Sojun yang saat itu berada di atap sekolah tiba-tiba dibius oleh Hyemin dari arah belakang dengan cara menyuntikkan zoletil. Secara sengaja Hyemin memancing Harin untuk datang ke atap sekolah. Tujuannya tentu untuk mendapatkan kembali pisau ukir sebagai bukti kejahatan yang saat ini disimpan oleh Harin. Bagi Hyemin, menikmati kebahagiaan orang lain tetap ada harga yang harus dibayar. Dan Sojun harus membayar itu dengan nyawanya sendiri. Sebab dia adalah anak pengganti, jadi menurut Hyemin ketika dia kembali sudah saatnya Sojun menghilang dari dunia ini. Tapi Hyemin tidak menyangka kalau Sojun sudah setengah sadar dan masih sanggup menyerang dia. Tepat ketika Hyemin yang dipenuhi amarah akan menyerang balik. Bersamaan dengan itu Harin mendorong Hyemin hingga mereka berdua terjun dari atap bersama. Seperti janji yang pernah ia ucapkan kalau Harin tidak akan pernah membiarkan Sojun mati dan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya. Inilah satu-satunya cara agar ia tidak menyesali waktu yang telah ia habiskan bersama Sojun. Kematian Harin telah menyebabkan Sojun mengalami kesedihan mendalam. Ia berharap semua ini hanyalah mimpi yang akan berakhir ketika ia terbangun nanti. Tapi jika ini bukan mimpi, ia tidak tahu harus bagaimana lagi. Bukan cuma Sojun, semua teman-temannya juga turut kehilangan dan bersedih atas kematian Harin. Mereka tidak menyangka Harin yang paling peduli di antara mereka bisa pergi secepat ini. Meski Harin sudah tiada, tapi Sojun masih bisa mengingat momen-momen yang pernah ia lalui bersama. Seolah-olah kenangan itu nyata. Merasa depresi, ia sempat berpikir untuk bunuh diri. Tapi bayangan Harin kembali menyadarkan dia bahwa harapan itu selalu ada untuk seseorang yang tidak pernah menyerah. Ada satu momen yang Sojun ingat ketika ia mengajari Harin bagaimana cara mengisi roll film di kamera. Bahwa jumlah foto yang bisa diambil itu berbeda-beda, tergantung seberapa baik cara menjepit film. Pada dasarnya satu roll film hanya bisa memotret 24 foto. Namun jika menjepit ekornya dengan baik, maka bisa memotret 25 foto. Seketika ingatan itu memberi harapan pada Sojun. Ia langsung memeriksa roll film dan menemukan ada foto terakhir yang diambil. Dengan membakar foto itu, Sojun berhasil kembali ke masa lalu. Dia segera memperingatkan Harin untuk keluar dari sekolah dan lebih dulu mengamankan pisau ukir yang menjadi bukti kejahatan. Kali ini giliran Sojun yang memancing Hyemin ke ruang seni. Ia berusaha menyadarkan kakaknya itu kalau segala tindakan egois ini suatu saat akan Hyemin sesali. Menyerahkan diri ke pihak kepolisian adalah pilihan terbaik sehingga Hyemin bisa memulai dari awal lagi. Mendengar perkataan itu justru semakin membuat Hyemin kesal. Ia dipenuhi amarah dan sungguh ingin membunuh Sojun. Tapi Sojun tidak tinggal diam. Ia mencoba bertahan dan menggunakan kesempatan untuk balik menyerang. Meski ia sanggup, tapi tetap saja Sojun tidak ingin menjadi pembunuh. Akibat lengah justru Hyemin yang menusuk Sojun. Namun tidak sampai membunuhnya dikarenakan polisi datang di waktu yang tepat. Sojun berada di dalam kondisi kritis dan harus dilarikan ke rumah sakit. Sementara Hyemin, ia kembali mencoba melarikan diri dari kejaran polisi yang berusaha menangkapnya. Namun kejadian itu justru mengakibatkan Hyemin mengalami suatu insiden. Sungguh malang, ia menerima hukuman atas segala perbuatan jahatnya selama ini, yang semua itu harus dibayar menggunakan nyawanya sendiri. Sedangkan Harin, ia dibayangi kekhawatiran tentang bagaimana kondisi Sojun saat ini. Ada perasaan lega ketika Harin mengetahui pemuda yang ia cintai telah melewati masa kritisnya. Meskipun masih ada pilihan yang disesali, jika kembali ke masa lalu lagi, mereka masih akan membuat pilihan yang sama. Jadi apa yang mereka perbuat, semuanya itu pilihan yang tepat. Ketika kehidupan membuat diri menangis, ingatlah, ada ribuan kenangan indah yang dapat membuat kita tersenyum. Kalian boleh melihat ke belakang, namun jangan pernah membawanya kembali. Masa lalu tak hanya memberikan kenangan, namun juga akan mengenalkanmu akan makna kehidupan. Terima kasih sudah menonton hingga akhir cerita, dan sampai jumpa lagi di kesempatan lainnya.